Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing tentang kenapa aku bisa diterima di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jalur SNMPTN. Padahal aku lulusan dari SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Tapi sebelumnya kalian bisa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share jika ini bermanfaat. Oh ya, tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari tiap video terbaruku. Oke, jadi aku tuh satu-satunya siswa di SMK Negeri 1 Siantar. Nah, itu asal sekolahku dulu. Aku yang lulus SNMPTN tahun 2018. Dan aku tuh cuman sendirian. Kenapa? Karena aku tuh dulu nggak terlalu minat sama kuliah, apalagi jalur-jalur itu aku nggak terlalu tahu, dan mungkin itu juga sebuah rezeki gitu ya. Tapi di sini aku juga masih ngerasa heran kenapa aku bisa diterima di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Entah karena saingannya yang nggak terlalu banyak atau yang ya biasa aja kampusnya gitu. Nah, sebelumnya aku tuh tahun 2018 cuma nyoba seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Jadi aku tuh cuma nyoba SNMPTN dan itu nggak bayar, itu hanya menggunakan nilai rapot. Nah, kalian pasti tahu lah ya, apalagi kalian yang udah mahasiswa tingkat akhir, kalian pasti tahu deh tentang jalur-jalur apa yang kalian masukin dan bagaimana tata cara pendaftarannya. Tapi kalau kalian yang mahasiswa baru belum tahu tata cara pendaftaran dari tiap jalur-jalur untuk masuk kuliah, nanti aku akan buat videonya di next video. Poin terpenting dalam SNMPTN itu adalah banyak faktor ya, nggak bisa ditentukan dari cuma asal sekolah, dan itu menurut aku nggak valid banget kalau hanya melihat dari asal sekolah, karena faktanya asal sekolah itu nggak ngedukung juga buat kita lulus di universitas yang akan kita tuju, apalagi universitasnya itu top Indonesia. Jadi di sini aku mau sharing aja terkait aku kenapa lulus di ilmu komunikasi dan kenapa aku masuk di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan kenapa dan berapa kuota SNMPTN tahun 2018 dulu, kenapa bisa lolos. Ada banyak faktor dari lulusnya seseorang dalam jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jadi di sini SNMPTN itu paling nggak menerima hanya sekitar 20% dari mahasiswa yang daftar, kayak gitu. Jadi peluangnya tuh nggak banyak. Tapi kalau kalian mau peluangnya banyak, kalian bisa daftar di SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan biasanya kalian tuh harus ujian atau yang dikenal dengan UTBK. Kalau SNMPTN sendiri, menurut aku itu bisa dilihat dari beberapa faktor. Nah, mungkin aku akan jelasin faktor-faktornya. Yang pertama itu adalah faktor sekolah. Nah, kalau sekolah kalian itu akreditasnya A, terus sekolah kalian itu mumpuni untuk bisa masuk ke universitas top, kalian bisa daftar atau mengalami pemeringkatan kelas gitu. Pemeringkatan kelas maksudnya itu pemeringkatan sekolah. Jadi kalian itu bisa daftar ketika sekolah kalian itu termasuk dari yang layak untuk daftar SNMPTN, seperti itu ya. Yang kedua adalah pemilihan jurusan dan universitas. Kalau misal nilai kalian itu tinggi terus, kalian ini menjadi siswa yang juara umum di sekolah kalian, tapi itu tidak menjamin kalian bisa lulus di top PTN, karena peluang atau estimasi untuk bisa masuk universitas atau prodi yang kalian pilih itu berbeda-beda. Jadi kalau misal prodi yang baru buka di universitas top PTN gitu ya, Indonesia, kalian bisa mencari dulu nih peluangnya berapa. Karena kalau biasanya universitas dengan prodi yang baru buka itu banyak peluangnya gitu, dan itu mungkin bisa membuat kalian lolos gitu. Kalian sering dengar kan ya bahwa juara umum itu nggak lolos SNMPTN karena yaitu entah jurusannya yang ketinggian atau universitas yang dipilih dia itu ketinggian, seperti itu. Jadi kan harus benar-benar meriset bagaimana sih peluang terbesar di jurusan mana, terus universitas mana gitu untuk kalian masuki dan kalian daftar di SNMPTN. Cuma
aku akan nekankan lagi, kalau kalian ngekeh banget buat kalian itu bisa masuk di universitas top, terus dengan jurusan yang top, kalian bisa daftar SBMPTN dengan belajar keras, cerdas, dan kalian itu banyak latihan. Seperti misalnya sekolah kalian ini baru buka, terus belum ada alumni yang keterima di SNMPTN. Nah, ini akan sangat kecil banget kalian kemungkinan bisa diterima di SNMPTN, apalagi dengan universitas dan jurusan tertop di Indonesia. Selanjutnya adalah nilai rapot. Nilai rapot ini biasanya udah dari pemeringkatan sekolah. Nah, jadi kan itu bisa ditentukan oleh sekolah juga. Kalian tuh layak untuk daftar SNMPTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau enggak nih gitu. Jadi sekolah itu juga udah tahu kalian itu layak atau enggak. Biasanya tuh yang disuruh daftar SNMPTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi itu yang rankingnya dari 1 sampai 5, biasanya kayak gitu sih. Apalagi untuk juara umum, nah itu sangat diprioritaskan banget. Nah, karena aku tuh ngalami banget bahwa aku tuh dulu nggak niat kuliah, tapi ya akhirnya aku tuh disuruh dan akhirnya aku tuh lolos di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Poin selanjutnya adalah banyak-banyak memperbaiki nilai dari semester 1 dari kalian masuk sekolah menengah atas atau sederajat. Kalian itu udah memperbaiki nilai kalian. Jangan main-main kalau benar-benar ingin lolos di SNMPTN gitu. Dan kalian juga harus menyesuaikan peluang universitas atau prodi yang akan kalian tuju nanti gitu. Kalau misal sekolah kalian itu biasa aja, terus ratingnya biasa aja, dikenal juga enggak gitu. Nah, kalian lebih baik ya banyak-banyak sadar diri kalau universitas yang kalian tuju itu terlalu tinggi dan jurusan yang kalian tuju itu nggak layak buat kalian. Mungkin kalian bisa cari jalan pintas untuk menyesuaikan, entah itu nyoba SBMPTN atau dengan belajar keras dan ya udah gitu, terima aja kenyataannya. Jadi aku tuh lulus SNMPTN dengan jurusan ilmu komunikasi di UIN Sumatera Utara. Jadi dulu aku waktu tahun 2018 itu SNMPTN ada 3 prodi dan 2 universitas. Kalau sekarang tuh cuma ada 2 universitas dan 2 prodi. Kalau dulu itu 3 gitu. Jadi enaknya tuh ya gitu, kita bisa memilih 3 jurusan yang berbeda untuk kita masuki. Mungkin itu bisa menjadi peluang terbesar kalau tahun dulu, tapi tetap aja nih kita harus bisa menyesuaikan dari faktor-faktor yang aku udah jabarin tadi. Aku dulu ngambil hubungan internasional di Universitas Airlangga Surabaya, tapi akhirnya aku tuh keterimanya di UIN karena UIN ini sebenarnya bukan pilihan pertama aku, karena itu pilihan terakhir dan prodi terakhir, universitas terakhir yang aku pilih gitu. Aku tuh nggak niat banget di ilmu komunikasi. Mungkin menurut aku tuh sebagai cadangan aja, karena kan dulu gosip-gosipnya tuh kalau kita daftar SNMPTN, nah satu universitasnya tuh harus ada di provinsi yang kita tinggali kayak gitu. Tapi faktanya banyak juga yang ngambil di luar dan itu lolos gitu. Jadi ya ini faktor rezeki juga. Selain faktor-faktor yang tadi kan harus banyak-banyak berdoa juga kalau benar-benar masuk. Barangkali Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngasih kesempatan kalian yang dari sekolah yang biasa aja, terus nilainya pas-pasan, tapi kan bisa lolos di SNMPTN. Ya ini orang-orang tuh sering bilang ini adalah jalur gacha, karena nggak semua orang pinter, semua orang yang juara itu lolos di SNMPTN ini guys. Jadi kalau kalian bener-bener ngekah buat kalian itu bisa masuk, kalau kalian nggak ada harapan lagi di SNMPTN, kalian bisa lanjut jalur yang kedua yaitu SBMPTN. Oke, sampai situ dulu ceritaku kali ini. Mungkin kalian bisa request apa lagi, bisa DM di Instagram aku, bisa komen langsung supaya aku lebih banyak buat video biar kalian tuh paham juga tentang masuk kuliah, dunia komunikasi, public speaking dan semacamnya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share jika ini bermanfaat. Tonton terus videoku dan jangan lupa nyalahin tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari tiap video terbaruku. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.